Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah kekosongan. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia mendengar Abu Nawas tengah bercerita kepada kawan-kawannya. Dengan semangat, Abu Nawas menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Hei Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur langsung mendapatkan siksa ya? Tanya salah satu kawannya. Oh iya, tentu benar. Itu orang tersebut langsung mendapatkan siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantas saja ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, pikir si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan kupermalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda dalam hati. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung, menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kamu bilang katanya orang kafir di alam kubur menerima siksa malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan, tidak ada jeritan. Alam kubur itu hanyalah dongeng semata. Kamu tidak bisa membuktikan omonganmu." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Biar nanti aku jelaskan. Jadi kamu tidak percaya adanya alam akhirat?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi aku sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping ayahmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya pernah, memang kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan berteriak minta tolong sambil berlari sekencang-kencangnya. Apakah ayahmu yang berada di sampingnya ikut merasakan ketakutanmu? Apakah ia tahu kamu sedang disiksa di alam mimpi?" Si pemuda terdiam. "Begitulah dengan kuburan orang kafir yang kamu lihat. Mereka terlihat begitu tenang.
padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat. Kata Abu Nawas melanjutkan, mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Sahabat Ahli Islamic Story, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tidak semua kebenaran harus bisa dilihat oleh mata. Alam akhirat adalah perkara iman yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang yakin. Semoga kita termasuk orang-orang yang meyakini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para ulama dan pembesar. Tiba-tiba datang seorang ulama sombong dari negeri seberang. Ia berkata, "Ya Khalifah, izinkan aku menguji kecerdasan ulama-ulama di negerimu. Namun, aku hanya ingin berdebat dengan ulama yang paling pintar." Khalifah tersenyum dan langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, menurutmu siapa yang memiliki lebih banyak dosa? Orang jahat atau orang baik? Tanya sang ulama. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus jenggotnya lalu berkata, tentu saja orang baik. Semua yang hadir langsung terkejut. Bagaimana bisa begitu? Tanya sang ulama sambil tersenyum meremehkan. Abu Nawas menjawab, Karena orang jahat sudah jelas jahat, dosanya juga jelas. Tapi orang baik kadang menyembunyikan dosanya di balik kebaikan. Bisa jadi ia sombong dengan amalnya, atau merasa lebih suci dari orang lain. Dan itu dosa yang paling halus tapi sangat berat. Semua terdiam, sang ulama pun mulai geram. Kalau begitu, apakah menurutmu aku lebih berdosa dari pencuri? Abu Nawas menjawab dengan santai, Itu tergantung, apakah engkau mencuri perhatian orang dengan pamer ilmu? Kalau iya, maka bisa jadi lebih parah. Seluruh istana meledak dengan tawa, bahkan Khalifah sampai terbatuk karena menahan geli. Sang ulama pun terdiam, wajahnya merah padam. Khalifah berdiri dan berkata, "Sudahlah, cukup perdebatan hari ini. Kita semua tahu siapa yang lebih bijak." Dan seperti biasa, Abu Nawas menang bukan karena bicara banyak, tapi karena tahu apa yang benar. Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menguji kecerdikan dan kepandaian orang-orang di setiap negeri. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan untuk mengadu kepintaran dengan mereka. Dan keinginan penduduk desa pun disetujui oleh kepala desa. Kalau begitu, besok di lapangan di alun-alun kota kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu, kata kepala desa. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan alun-alun kota untuk menghormati tamunya. Maka kepala desa itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu. Sebagai rasa hormat kami, kalian bertiga diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang bukan kepalang. Maka dengan sombongnya orang bijak yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?"
kata orang bijak yang pertama dengan sombongnya. Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kaki saya, wahai saudaraku yang budiman," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak pertama tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Sangkal orang bijak yang pertama, "Itu gampang. Jika saudara tidak percaya atas jawabanku, cobalah saudara ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Kini tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, berapa banyakkah jumlah bintang di langit?" kata orang bijak kedua. Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledai ini," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati orang bijak yang kedua. Lantas ia pun kembali bertanya, "Terus bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak yang kedua. "Itu mudah. Kalau Anda tidak percaya, silahkan hitung saja rambut yang ada di keledaiku ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan santai. "Ya, itu sih bodoh dan akal-akalanmu saja, wahai Abu Nawas. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua. "Nah, itu kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" jawab Abu Nawas tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Sekarang tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Lalu dengan ketusnya ia bertanya, "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Sekarang coba katakan kepadaku, berapakah jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanya orang bijak yang ketiga. "Saudaraku, jumlah bulu yang ada di keledai Saudaraku, jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut kamu," jawab Abu Nawas. "Lantas bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak yang ketiga. "Oh, itu sih mudah saja. Bagaimana saudara cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku? Kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung Abu Nawas. Ketiga orang yang katanya bijak itu akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dan penduduk desa dengan keringat malu yang bercucuran. Kemudian orang-orang desa pun mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita, atau sesuatu itu yang membuat kita benci.
kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikkan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi, bukan semata-mata karena masalah itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu tujuanku ke sini, memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Dan benar saja tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia, orangnya sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya? Tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas. Tuh Abu Jahil katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Kemudian Abu Jahil menceritakan permasalahannya yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, aduh maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira. Karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas, pasti masalahnya akan selesai. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan, Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi, ketika waktu sudah menunjukkan sore, dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Udah sore begini, tapi belum datang juga. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tetapi, sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya, Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi orang bodoh. Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil.
Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu? Abu Jahil pun menjawab, apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian, ujar Abu Jahil. Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak datang ke sini. Kirain dia ke rumahmu, jawab mereka. Emang dasar kurang ajar, bikin emosi saja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu, kata Abu Jahil. Tulisan apa Abu Jahil? Tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya. Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa saja kan karena dia lupa, kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia, orang ditungguin malah pergi entah kemana, jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan terpogoh-pogoh. Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu, kata Abu Nawas. Begitu ya. Lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu? Tanya Abu Jahil dengan kecewa. Ya, tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku, jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, jawaban Abu Nawas bikin lawan tahluk. Dan Raja Harun al-Rasyid kagum. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Sebenarnya apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukannya menjawab, orang asing ini malah menantang, untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku, kata orang asing itu. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas, orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. Tapi aku dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita memang berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Tuhan. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang yang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun al-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, Paduka, kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja.
Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin geger kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda kan sebagai orang muslim, tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tak terlihat pasti ada penciptanya," kata orang asing itu. "Tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tersebut. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" kata orang asing itu. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda juga pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali." "Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 ya berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, 4 ataupun 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas melanjutkan. Orang asing itu pun langsung terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku benar-benar masuk akal," kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun al-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas Abu Nawas. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.